Puji nama Tuhan saudara, kebenaran hari ini saya bacakan dalam Matius 8 ayat yang ke-14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Banyak anak-anak Tuhan yang berkata, saya sih rindu melayani Tuhan, tetapi apa mau dikata, saya sedang sibuk dengan pekerjaan saya. Nanti dah kalau sudah besar, ya. Nanti kalau sudah besar usaha saya, kalau nanti sudah maju dan berkembang, saya akan melayani Tuhan. Ada banyak alasan. Oh, saya masih kecil, nanti kalau sudah dewasa. Oh, saya baru punya anak, nanti kalau sudah anak ini besar, ya. Atau dengan berbagai macam alasan orang berkata saya melayani Tuhan, tapi akhirnya juga tidak melayani, saudara. Dan apa yang terjadi di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertuanya sedang terbaring sakit demam. Dan ketika disembuhkan oleh Tuhan, demamnya lenyap, perempuan ini bangun dan melayani dia. Jadi penyebab yang dia rasakan sehingga dia tidak bisa menyambut Yesus dengan baik, melayani Yesus ketika Yesus datang ke rumahnya, itu karena apa? Dia mengalami demam. Demam adalah gangguan kesehatan. Penyebab demam banyak, tetapi saya mau kasih gambaran secara rohani tentang kalau rohani kita sakit, rohani kita mengalami demam, kita hanya bisa terbaring, kita tidak akan pernah bisa melayani Tuhan. Apa yang menyebabkan? Ada banyak hal. Bisa terjadi karena kesehatan kita terganggu, karena kesibukan, karena aktivitas, karena terlalu lelah, atau karena ada virus yang menyerang, ya. Dan gambaran secara rohani, seringkali yang terjadi adalah kita menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan jasmani, tapi kita tidak peduli dengan kebutuhan rohani kita. Tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk baca firman Allah, tidak ada waktu untuk bertumbuh di dalam hadirat Tuhan, untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Itulah sebenarnya sakit demam yang membuat orang hanya bisa terbaring. Seringkali kita membatasi aktivitas kita. Kita tidak menggunakan aktivitas-aktivitas yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Padahal sebenarnya Allah sendiri pernah berpesan, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi artinya segala sesuatu kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka kita akan lakukan semuanya secara maksimal. Ketika kita belajar, kita akan belajar semaksimal mungkin. Ketika kita bekerja, kita akan bekerja sebaik mungkin. Ketika kita hidup dalam membangun rumah tangga, maka kita akan berusaha sedemikian rupa supaya keluarga atau rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera. Anak-anak kita, keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Tetapi yang terjadi kalau kita membiarkan semuanya terbengkalai, yang terjadi apa? Kita hanya terbaring, kita akan mengalami demam, sakit, gangguan kesehatan secara rohani, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan seringkali dibatasi kalau ada pelayanan di mimbar, di gereja. Enggak, saudara. Pelayanan kepada Tuhan bisa di mana saja. Kepada domba yang di sebelah kanannya, Yesus berkata, pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Dia katakan kepada yang domba, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Ini kan pelayanan. Jadi segala tindakan-tindakan kasih kita kepada sesama, maka itulah pelayanan kepada Tuhan. Dan kepada kambing yang ada di sebelah kirinya, ya, Yesus berkata, ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku, tidak berbuat banyak. Loh, kapan itu Tuhan? Kapan itu kami melihat engkau tidak berpakaian, engkau kelaparan, dan sebagainya? Yesus berkata, pada waktu engkau tidak berbuat sesuatu kepada sesamamu. Jadi melayani bisa dilakukan kepada siapa saja. Melayani Tuhan berarti ketika setiap hari yang kita ulurkan adalah untuk Tuhan. Yang kita perbuat adalah saya berbuat untuk Tuhan. Yang kita renungkan adalah saya merenungkan firman Allah. Yang kita lakukan dalam segala aspek bidang aktivitas kita, semuanya untuk Tuhan. Itulah pelayanan. Karena itu, mari saudara dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan demam buat kita terbaring.
Izinkan Allah menyembuhkan demam kita, menyembuhkan kesehatan rohani kita, sehingga kita bisa bangkit, sehat, kuat, dan tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah sama-sama merenungkan firman-Mu, bahwa kami untuk memiliki kesehatan rohani Tuhan. Segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang berkenan dengan sikap hidup kami, cara kami bertindak, cara kami berpikir, yang seringkali Tuhan kami lakukan tidak seperti kami lakukan untuk Engkau ya Bapa. Kami siap berubah. Kami siap mulai sekarang untuk apapun yang kami kerjakan, kami lakukan seperti untuk Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan Engkau dapati kami tidak mengalami demam rohani, kami tidak terbaring, tetapi kami selalu sehat, kami selalu ada dalam pemeliharaan Allah, kami selalu kuat, karena Engkau terus menopang kami, Engkau terus membuat kami sanggup, Engkau terus membuat kami melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan doa ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.